Pernikahan janda muda dengan seorang kakek berusia 85 tahun membuat geger satu desa. Bukan hanya karena perbedaan usia yang jauh, tetapi juga karena rahasia besar yang perlahan mulai terbongkar. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Ikuti cerita ini sampai akhir, dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah pernikahan ini murni cinta atau ada motif lain di baliknya? Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, kabar mengejutkan menyebar begitu cepat. Warga berbisik-bisik di warung kopi, di pinggir sawah, bahkan di pasar tradisional. Seorang janda muda berusia 25 tahun dikabarkan menikah dengan seorang kakek yang sudah berusia 85 tahun. Hari itu, balai desa dipenuhi oleh tamu undangan. Kursi-kursi plastik tersusun rapi, dan panggung pelaminan dihiasi dengan bunga melati dan mawar merah. Semua orang penasaran. Siapa sebenarnya janda itu, dan apa yang membuatnya rela dipersunting seorang kakek renta yang sudah berjalan dengan tongkat? Di atas pelaminan, terlihat jelas kontras yang mencolok. Sang janda muda dengan wajah cantik, kulit bersih, dan senyum yang menawan. Di sampingnya, sang kakek mengenakan beskap tradisional, tubuhnya rapuh, namun matanya menyimpan kilatan yang penuh keyakinan. Tepuk tangan tamu undangan terdengar. Tetapi di balik itu semua, tatapan heran dan penuh tanda tanya tidak bisa disembunyikan. Di pojok ruangan, sekelompok ibu-ibu bergosip pelan, menutup mulutnya dengan kain kerudung. Ada yang mengira pernikahan ini hanya demi harta, ada pula yang percaya cinta bisa tumbuh di usia berapapun. Namun yang lebih mengejutkan, ada seorang lelaki muda yang duduk diam di barisan belakang. Tatapannya tajam, penuh rahasia, seakan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Malam itu, pesta berlanjut dengan musik gamelan dan lantunan sholawat. Namun di balik senyum pengantin, ada misteri besar yang belum terungkap. Motif sebenarnya dari pernikahan ini belum ada yang tahu, dan justru itulah yang membuat semua mata terus menyorot ke arah mereka. Seusai pesta, suasana desa tak kunjung reda. Obrolan tentang janda muda dan kakek itu masih bergema hingga ke sudut-sudut rumah. Malam turun dengan sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin di antara pepohonan. Namun di balik ketenangan itu, bisikan-bisikan mulai terdengar semakin keras. Di rumah-rumah, para tetangga menebak-nebak apa yang sesungguhnya terjadi. Ada yang berkata sang janda hanyalah korban tekanan keluarga. Ada pula yang menuduh ia tergiur dengan kekayaan kakek yang kabarnya masih memiliki tanah berhektar-hektar. Tak sedikit pula yang curiga bahwa pernikahan ini hanyalah tameng untuk menutupi rahasia besar. Sementara itu, di balik tirai kamar pengantin, sang janda duduk terpaku dengan gaun pengantinnya yang belum sempat dilepas. Matanya kosong menatap lantai, bibirnya bergetar seperti menahan sesuatu. Kakek itu masuk perlahan. Langkahnya pelan dengan bantuan tongkat, lalu duduk di sampingnya. Wajahnya tersenyum, tapi di balik senyum itu ada ketegangan yang samar. "Mulai malam ini, kau sudah menjadi bagian dari hidupku," ucap sang kakek dengan suara serak, namun penuh wibawa. Janda muda itu mengangguk, tapi dalam hatinya tersimpan rahasia yang tak seorang pun tahu. Di sudut kamar, ia menyembunyikan sebuah kotak kecil berisi surat-surat lama, sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya. Dan entah mengapa, kotak itu seakan menjadi kunci untuk memahami alasan sebenarnya mengapa ia menerima pernikahan yang tak masuk akal ini. Di luar kamar, lelaki muda yang sebelumnya terlihat di pesta, kini berdiri menatap rumah pengantin dengan sorot mata yang penuh dendam. Ia seperti menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap sesuatu yang bisa mengguncang seluruh desa. Malam semakin larut. Angin berhembus membawa aroma tanah basah. Di dalam kamar pengantin, janda muda itu menunggu hingga kakek tertidur lelap. Dengan hati-hati ia melangkah ke pojok ruangan, lalu menggeser tikar yang menutupi lantai kayu. Dari celah yang tersembunyi, ia menarik keluar sebuah kotak kecil berwarna coklat tua, usang dimakan waktu. Tangannya gemetar saat membuka kunci kotak itu. Di dalamnya tersimpan beberapa surat kuno dengan tulisan tangan yang mulai pudar, serta sebuah foto hitam putih. Foto itu menampilkan sosok seorang lelaki muda gagah yang wajahnya mirip sekali dengan lelaki misterius yang hadir di pesta tadi siang. Jantungnya berdegup kencang, seakan masa lalu yang berusaha ia kubur kini kembali menghantui.
Surat-surat itu berisi janji, cinta, dan pengakuan dosa yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dalam salah satu surat, tertulis jelas nama sang kakek, ditulis puluhan tahun silam. Hubungan antara surat itu, foto, dan pernikahan yang baru saja terjadi tampak saling berkaitan, seakan menyimpan rahasia yang lebih besar daripada sekadar ikatan suami istri. Di luar rumah, bayangan lelaki muda itu semakin dekat. Ia berdiri di bawah pohon mangga, matanya menatap tajam ke arah jendela kamar pengantin. Angin malam membuat ranting berderak, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Janda muda itu menutup kembali kotak rahasia tersebut dengan wajah pucat. Ia tahu, cepat atau lambat, semua yang ia sembunyikan akan terbongkar. Dan saat itu tiba, seluruh desa akan mengetahui kenyataan yang jauh lebih mengejutkan daripada pernikahan yang sudah menghebohkan hari ini. Pagi menjelang, mentari muncul di balik perbukitan, menyingkap embun yang menempel di dedaunan. Namun di rumah pengantin, ketegangan masih menggantung. Janda muda itu menatap kosong keluar jendela, sembari memeluk kotak rahasia yang kembali ia sembunyikan di bawah lantai kayu. Di pasar desa, gosip semakin liar. Seorang pedagang tua bercerita bahwa kakek itu pernah terlibat kisah asmara kelam di masa mudanya. Ada pula yang meyakini bahwa pernikahan ini hanyalah cara sang kakek untuk menebus kesalahan yang ia tinggalkan puluhan tahun lalu. Sementara itu, lelaki muda yang semalam berdiri di bawah pohon mangga kini masuk rumah seorang tetua desa. Wajahnya keras, penuh dendam, namun juga syarat kesedihan. Ia membuka map lusuh berisi salinan dokumen lama. Di dalamnya, ada bukti kepemilikan tanah, akta kelahiran, dan foto seorang perempuan muda yang wajahnya sangat mirip dengan sang janda pengantin. Tetua desa itu menghela napas panjang. Jika semua ini benar, maka pernikahan itu bukan sekadar kabar heboh. Ada cerita masa lalu yang mencoba menampakkan dirinya kembali, katanya dengan nada berat. Di kamar pengantin, sang kakek terbangun. Ia memandangi istrinya yang tampak murung, lalu berucap lirih. Kau mirip sekali dengan seseorang yang dulu pernah mengisi hidupku. Mungkin ini takdir Allah mempertemukan kita. Ucapannya membuat sang janda semakin gelisah. Seakan kata-kata itu mengandung makna yang hanya bisa dipahami oleh masa lalu yang terikat erat dengan kotak rahasia di bawah lantai. Di luar sana, langkah-langkah lelaki muda kian mantap. Ia tahu waktunya hampir tiba untuk membuka kebenaran, meski resikonya bisa mengguncang seluruh desa. Senja mulai turun, langit desa berubah jingga keemasan. Di tengah keramaian pasar yang mulai sepi, sosok lelaki muda itu berjalan perlahan menuju rumah pengantin. Wajahnya tegang, matanya merah seperti menahan amarah yang lama dipendam. Orang-orang yang melihatnya hanya berbisik pelan, sebab mereka mengenalnya sebagai orang pendatang yang tak banyak bicara. Namun sejak pesta kemarin, tatapan matanya seakan membawa badai. Beberapa warga menduga ia punya hubungan khusus dengan janda muda itu. Bahkan ada yang berani mengatakan ia mungkin orang dari masa lalu kakek itu sendiri. Malam tiba, suara gamelan dari rumah tetangga terdengar samar. Lelaki itu berdiri di depan rumah pengantin, menatap pintu yang masih tertutup rapat. Dari balik tirai, janda muda itu melihatnya. Jantungnya berdetak tak beraturan. Wajah lelaki itu membuatnya teringat kembali pada foto hitam putih di dalam kotak rahasia. Sama persis, seolah foto itu hidup kembali di hadapannya. Dengan langkah mantap, lelaki itu mengetuk pintu 3 kali. Suara ketukan terdengar nyaring di dalam rumah yang hening. Kakek yang sedang duduk di kursi rotan tersentak. Wajahnya berubah pucat. Sementara janda muda itu merasakan tubuhnya lemas. Tangannya bergetar seakan ingin menahan sesuatu yang tak mungkin bisa ia cegah lagi. Saat pintu perlahan terbuka, udara dingin malam seakan menyusup masuk. Lelaki itu berdiri di ambang pintu. Sorot matanya menusuk, menatap langsung ke arah sang kakek. Dalam keheningan itu, seakan ada rahasia besar yang siap meledak, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Suasana ruang tamu mendadak mencekam. Lampu minyak yang redup berayun tertiup angin dari celah pintu. Lelaki muda itu melangkah masuk tanpa diundang. Tatapannya tetap tajam ke arah sang kakek yang duduk di kursi rotan. Kau masih mengingatku? Suaranya berat,
menekan setiap kata seperti membawa beban puluhan tahun. Kakek itu terdiam, wajahnya pucat, tangannya menggenggam erat tongkat di pangkuannya. Janda muda yang berdiri di sudut ruangan tak sanggup berkata apa-apa. Nafasnya memburu, matanya bergantian menatap kedua pria itu, seolah sedang melihat masa lalu dan masa kini bertabrakan dalam satu waktu. Lelaki muda itu meletakkan sebuah map lusuh di atas meja. Dokumen-dokumen bertebaran, memperlihatkan akta kelahiran, foto-foto lama, dan surat cinta yang penuh noda tinta. Semua ini adalah bukti, katanya, bahwa hubunganmu dengan keluarga kami tidak pernah benar-benar berakhir. Mata sang janda melebar, tubuhnya bergetar. Ia mengenali surat-surat itu. Sama dengan yang ia simpan di dalam kotak rahasia. Sementara kakek itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku tak pernah berniat melukai siapapun, bisiknya lirih. Namun lelaki muda itu tak bergeming. Ia mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah sang kakek. Pernikahan ini bukan cinta. Ini adalah penebusan. Dan aku tidak akan diam saja melihat semuanya diputar balik demi kepentinganmu. Janda muda itu hampir jatuh pingsan. Seluruh rahasia yang ia sembunyikan kini terbuka di hadapannya. Ia sadar, sejak awal pernikahan ini hanyalah permulaan dari badai besar yang siap melanda seluruh desa. Langit malam diselimuti awan gelap. Suara petir terdengar jauh di perbukitan. Di dalam rumah pengantin, suasana semakin panas. Kakek itu menunduk, wajahnya penuh penyesalan, sementara lelaki muda berdiri tegak dengan tatapan menusuk. Janda muda hanya bisa memegangi dadanya. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Seharusnya kau tidak pernah kembali, suara kakek bergetar, namun masih terdengar tegas. Lelaki muda itu tertawa getir. Aku kembali bukan untuk diriku sendiri. Aku kembali karena darahku, karena masa lalu yang kau sembunyikan dengan kebohongan. Dokumen yang tercecer di lantai diterpa angin malam yang masuk lewat jendela. Foto hitam putih itu kini tergeletak tepat di hadapan janda muda. Ia menatapnya dengan air mata yang mulai jatuh. Wajah lelaki muda dalam foto itu sama persis dengan pria yang kini berdiri di hadapannya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika kakek itu tiba-tiba berdiri. Tongkatnya terjatuh ke lantai dengan bunyi keras. Kalau semua harus terbongkar malam ini, katanya dengan suara parau, maka biarlah seluruh desa tahu kebenarannya. Janda muda menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, apapun yang akan diucapkan sang kakek akan mengubah segalanya. Bukan hanya hidupnya, tapi juga nama baik keluarga yang selama ini ia jaga. Di luar rumah, warga desa yang penasaran mulai berdatangan. Mereka berbisik-bisik, menempelkan telinga ke dinding kayu, mencoba mendengar setiap kata. Malam itu, rumah pengantin tidak lagi sekadar tempat istirahat, melainkan panggung besar di mana rahasia masa lalu siap dibeberkan tanpa ampun. Hening menelan ruangan, hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan. Warga desa yang berkumpul di luar menahan napas, sementara janda muda itu jatuh berlutut di lantai. Air matanya tak terbendung lagi. Kakek itu menatap tajam ke arah lelaki muda, kemudian menghela napas panjang. Kau adalah darah dagingku sendiri, katanya lirih namun jelas. Suasana mendadak kaku, seolah waktu berhenti seketika. Lelaki muda itu terdiam. Sorot matanya bergetar antara marah dan kaget. Janda muda menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Pernyataan itu seperti kilat yang menyambar, menghantam seluruh ruang dengan kenyataan pahit. Kakek melanjutkan, puluhan tahun lalu aku melakukan kesalahan besar. Aku meninggalkan ibumu, karena aku memilih jalan yang salah. Dan kini Allah mempertemukanku kembali denganmu, di saat usiaku hampir habis. Suaranya pecah, matanya berkaca-kaca. Warga yang mendengar dari luar berbisik semakin riuh. Sebagian menutup mulutnya tak percaya. Mereka yang tadinya hanya menduga-duga, kini mengetahui bahwa pernikahan janda muda itu ternyata terkait erat dengan dosa masa lalu sang kakek. Di dalam ruangan, udara seolah menyesakkan dada. Janda muda itu perlahan mengangkat wajahnya, menatap kakek dengan mata penuh luka. Jadi selama ini, semua hanya penebusan, bisiknya nyaris tak terdengar. Namun sebelum ada jawaban,
Pintu rumah tiba-tiba didobrak oleh beberapa warga desa yang tak sabar lagi. Mereka menyerbu masuk, ingin mendengar langsung kebenaran dari mulut pengantin sendiri. Malam itu berubah menjadi saksi pengakuan besar yang mengguncang hati setiap orang yang hadir. Suara pintu yang didobrak memecah kesunyian. Warga desa berdesakan masuk ruang tamu. Wajah mereka tegang, mata penuh tanda tanya. Aroma tanah basah bercampur dengan udara malam membuat suasana semakin mencekam. Seorang lelaki parubaya dari barisan depan menunjuk ke arah kakek dengan suara bergetar. Jadi benar apa yang kami dengar? Kau menikahi janda muda ini hanya untuk menutupi aib lamamu. Sorak-sorai warga langsung pecah. Sebagian marah, sebagian bingung, sebagian lain hanya terdiam dengan wajah tak percaya. Janda muda itu semakin menunduk. Tangannya mencengkeram ujung kainnya erat-erat. Lelaki muda berdiri di tengah kerumunan. Matanya menyapu setiap wajah yang menatapnya, seakan mencari dukungan atas kebenaran yang baru saja terbongkar. Kakek itu terhuyung. Tongkatnya bergetar di genggamannya. Aku memang bersalah, ucapnya pelan. Tapi aku hanya ingin menutup hidupku dengan tenang. Aku tidak ingin kesalahanku dulu menghantui kalian. Namun ucapan itu justru membuat warga semakin gelisah. Beberapa pemuda desa mendekat. Wajah mereka penuh emosi. Kau menipu kami semua, teriak salah seorang dengan marah. Janda muda itu tiba-tiba berdiri. Air matanya bercucuran. Cukup, suaranya melengking, membuat semua orang terdiam sejenak. Ia menatap semua orang dengan mata basah, lalu menoleh pada kakek, kemudian pada lelaki muda. Ada sesuatu yang masih ia simpan, sesuatu yang bahkan belum terucap sejak awal. Malam itu, di tengah amarah warga, rahasia terakhir yang tersisa di hati janda muda terasa semakin mendesak untuk keluar. Dan semua orang menunggu, apa yang akan ia katakan bisa menjadi penentu nasib seluruh keluarga, bahkan masa depan desa itu sendiri. Dari kisah ini kita belajar bahwa masa lalu yang disembunyikan akan selalu mencari jalan untuk terungkap. Kejujuran sejak awal adalah kunci untuk menghindari fitnah dan kesalahpahaman. Apapun alasan seseorang menikah, jika tidak dibangun di atas niat yang tulus, maka ia akan membawa kegelisahan bagi banyak orang. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebenaran pada akhirnya akan mengalahkan kebohongan, meski berusaha ditutup rapat sekalipun. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Tidak ada tokoh ataupun kejadian yang dimaksudkan untuk menyerupai pihak tertentu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian merasa cerita ini memberikan pesan yang berarti, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.